Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Jamila Anwar dengan NIM 123923001/6 dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah S2D. Di sini saya dari kelompok 4 dan saya akan membahas sedikit materi dari kelompok 5, yaitu tentang efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Saya akan membahas beberapa. Yang pertama ada efisiensi alokasi, yang kedua distribusi pendapatan, yang ketiga bentuk distribusi yang diatur Islam, yang keempat landasan moral menurut Islam mengenai distribusi pendapatan, yang kelima usaha yang dapat dilakukan dalam pemerataan pendapatan, dan yang keenam peranan pemerintah dalam distribusi pendapatan. Efisiensi alokasi. Efisiensi alokasi dalam ekonomi konvensional sering dikenal sebagai efficient allocation of goods, yaitu barang dikatakan efisien apabila tidak ada individu yang dapat meningkatkan utility-nya tanpa mengurangi utility yang lain. Imam Ali radhiyallahu anhu diriwayatkan pernah mengatakan, "Janganlah kesejahteraan salah seorang di antara kamu meningkat, namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun." Sayangnya, dalam teori ekonomi konvensional, efisiensi alokasi hanya menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi, maka alokasi yang efisien tercapai, tetapi tidak mengatakan apapun perihal apakah alokasi tersebut adil. Dalam konsep Islam, adil adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, bisa juga sebagai sama rasa sama rasa. Selanjutnya ada distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan adalah suatu proses pembagian sebagai hasil penjualan produk total pada faktor-faktor yang ikut menentukan pendapatan. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor tenaga kerja, tanah, skill atau manajemen, dan modal. Besaran distribusi pendapatan ini ditentukan oleh tingkat peranan masing-masing faktor produksi. Adapun bentuk distribusi yang diatur oleh Islam seperti sewa atas tanah, upah bagi para pekerja, imbalan atas modal, laba bagi perusahaan. Islam tidak melarang setiap pemilik faktor produksi yang terlibat dalam penyelenggaraan produksi menerima imbalan sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Pemberian imbalan tersebut merupakan konsekuensi adanya kepemilikan terhadap faktor produksi yang tidak boleh mengorbankan pemilik faktor produksi lainnya. Selanjutnya ada landasan moral menurut Islam mengenai distribusi pendapatan. Yang pertama ada nilai kebebasan, yang kedua ada nilai keadilan. Nilai kebebasan yaitu kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi harus dilandasi keimanan kepada Allah. Tidak boleh ada pemaksaan dan penindasan karena seluruh makhluk di hadapan Tuhan adalah sama. Kebebasan manusia adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupannya. Dalam memberikan kebebasan kepada manusia untuk berusaha, memiliki, mengelola, dan membelanjakan hartanya sesuai dengan peraturan Allah, sehingga manusia pantas dimuliakan dan menerima amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Selanjutnya nilai keadilan. Kaitannya dengan distribusi pendapatan, jika dalam pendistribusian pendapatan dilakukan dengan tidak adil, maka akan menimbulkan keresahan dan protes dari pemilik faktor produksi. Oleh karena itu, pembagian pendapatan harus diberikan sesuai dengan prinsip keadilan. Usaha yang dapat dilakukan dalam pemerataan pendapat. Yang pertama, perintah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat tuntunan kepada manusia dalam rangka mengemban amanah Allah melalui ayat Al-Quran serta sunnah Rasul. Yang kedua adalah larangan. Selain menggunakan perintah, maka untuk mengatur tatanan masyarakat Allah, mengatur larangan-larangan dalam rangka mencapai keadilan sosial masyarakat. Adapun bentuk perintah yaitu waris. Waris mempunyai dampak besar dalam rangka memisahkan jurang antara orang kaya dan miskin.
Waris merupakan alat yang efektif untuk mencegah pengumpulan kekayaan. Selanjutnya ada zakat. Zakat merupakan pungutan wajib bagi orang muslim yang mempunyai harta tertentu yang dikumpulkan dan diedarkan oleh wakilnya. Tujuan utama yaitu untuk membantu meringankan beban-beban orang miskin. Ada juga larangan-larangan seperti larangan riba, larangan penimbunan, dan larangan pemborosan. Peranan pemerintah dalam distribusi pendapatan. Kebijakan fiskal dan anggaran belanja. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan pada distribusi kekayaan yang berimbang dengan penempatan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mencapai pemerataan kekayaan negara yang mekanismenya harus berdasarkan Al-Quran. Kegiatan yang menambah penghasilan negara harus digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu berdasarkan hukum Allah yang melarang penumpukan kekayaan di antara segolongan kecil masyarakat. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung fungsi alokasi distribusi dan stabilisasi dalam suatu negara. Islam menggunakan dana yang diperoleh dari pajak hanya untuk pengeluaran yang penting dan harus didistribusikan kembali kepada masyarakat dengan jalan yang benar dan jujur. Dalam kebijakan fiskal menurut Islam, selain pajak dikenal dengan zakat yang merupakan salah satu inti ajaran Islam. Islam menentukan infak dan mewajibkan zakat kepada orang kaya. Zakat merupakan sarana pada dasarnya dalam harta manusia terdapat hak orang lain yang harus diberikan. Ada banyak ruang untuk semua orang di dunia. Uang, kekayaan, dan kecantikan yang cukup untuk dibagikan semua orang. Tuhan telah membuat cukup untuk semua orang, jadi mari kita semua mulai dengan membagikan secara adil. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.